Salam, selamat datang di Arsi Kreator. Saya Lydia Dewi Setiawan, Ketua Ikatan Alumni Arsitektur Unpar yang ke-8 periode tahun 2020 hingga 2023. Saat ini saya sedang bersama dengan Ketua IAAU yang pertama, Bapak Thomas Katili. Selamat siang, Insinyur Lydia dan tim. Selamat datang. Saya mengucapkan terima kasih atas diberi kesempatan ini. Teman-teman alumni arsitektur Universitas Katolik Parahyangan yang berbahagia, mari kita bersama panjatkan puji syukur doa bahwa kami masih bisa berkumpul di sini untuk membuat yang disebut podcast IAAU. Apakah itu akan diganti atau tidak ya, podcast IAAU. Nah, saya sangat berterima kasih dan bergembira karena ini diprakarsai oleh Insinyur Lydia Dewi Setiawan dan sekarang menjabat sebagai Ketua ke-8 IAAU. Tanggal 18 Desember 2021, IAAU merayakan hari lahirnya yang ke-45. Saya mendirikannya tahun 1976. Itu adalah 2 window setelah Universitas Katolik Parahyangan membuka bagian teknik dengan sipil dan arsitektur. 1 window kemudian, yaitu tahun 1968, telah dihasilkan 5 orang sarjana. Berikutnya, pada window kedua, yaitu 1976, jumlah lulusan menjadi 152 insinyur arsitek. Terus bertambahnya lulusan, maka dirasakan perlu dibikinnya satu wadah. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Ikatan Alumni Arsitektur Unpar yang kita kenal dengan nama IAAU yang ke-45. Dimulai sejak tahun 1976 yang didirikan oleh Ketua Ikatan Alumni Arsitektur yang pertama, yaitu Pak Thomas Katili. Silahkan Pak, Bapak S1 berarti masuk tahun berapa Pak? Ya, saya Thomas Katili. Lulusan kedua yaitu tahun 1970. Setelah lulus dari Parahyangan, saya langsung menjadi tenaga pengajar di alma mater, yaitu Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Teknik bagian Arsitektur. 2 tahun kemudian, saya dipercayai untuk bisa mengambil studi tambahan di Belgia. Dan akhir tahun 74, saya sudah berada di Indonesia lagi. Saya langsung menjadi tenaga pengajar tetap. Waktu itu mungkin baru ada sedikit, karena saya pertama lulus dan pulang dari Belgia. Sejak itu, kita sering berkumpul di sekolahan, karena ada juga teman-teman yang sudah menjadi dosen ataupun asisten. Dengan demikian timbul ide, dan saya cetuskan untuk membuat satu wadah bagi alumni. Lalu dicari nama, dicari logo, dan diadakanlah reuni pertama. Terima kasih. Sahabat Arsi, sesaat lagi akan kami telusuri tentang perjalanan Ikatan Alumni Arsitektur Unpar bersama dengan Ketua IAAU yang pertama. Laser cutting, CNC marking, engraving, and woodworking. Baneru. Sahabat Arsi, kami sangat bersyukur
karena pada hari ini masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Pak Thomas Katili sebagai Ketua IAAU yang pertama. Untuk itu, Pak, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak dan akan bertanya beberapa pertanyaan, terutama mengenai gagasan terbentuknya IAAU yang pertama pada tahun 1976. Siapa penggagasnya, Pak? Terima kasih banyak Ketua ke-8 IAAU. Sedikit cerita mengenai gagasan dan kenapa saya menjadi ketua pertama, itu adalah dari teman-teman yang waktu itu sudah menjadi dosen tetap di Fakultas Teknik bagian Arsitektur Parahyangan. Kita tiap hari atau hampir tiap hari berkumpul dan saya menggagaskan untuk mengadakan rapat tiap hari Kamis jam 10. Apakah rapatnya itu lama atau sebentar, itu rapat untuk sekolah, untuk pendidikan. Saya juga mengusulkan apakah kita akan membuat suatu ikatan alumni. Semuanya setuju. Setelah itu kami lebih sering berkumpul untuk membicarakan ikatan alumni. Setelah mereka benar setuju, kami juga mengirim beberapa surat ke Jakarta, ke alumni yang berada di Jakarta. Setelah semua malah senang, saya menghubungin rektor, waktu itu Monsignor Heise dari Bogor, Monsignor Arens yang ada di Bandung, dan juga yayasan dan pendiri Universitas Katolik Parahyangan. Semua merasa gembira dan malah mendorong untuk secepatnya dibikin satu ikatan alumni yang resmi untuk memberi feedback kepada alma mater. Jadi kita mengumpulkan beberapa yang serius dan membentuk yang pertama adalah panitia reuni. Jadi itu menjadi kegiatan yang pertama ya, Pak? Betul. Ngobrol, udah memilih beberapa yang serius, antara lain ya Sandi Siregar, Haji Harsadi, Jeffrey Kiono, dan yang juga cukup dari mengusulkan menjadi koordinator di Jakarta, Soalun dan sebagainya. Nah, setelah itu diadakan, dipilih tanggal yaitu 18 Desember 1976. Yang menjadi ulang tahun, ya, tanggal ulang tahun dari terbentuknya Ikatan IAAU. Dan itu adalah 2 window setelah bagian arsitektur Fakultas Teknik Unpar didirikan. Oh ya. Waktu itu jumlah sarjana yang sudah berhasil lulus adalah 152. Dan mereka semua sangat antusias menyambut dan merayakan reuni pertama itu. Berarti reuni pertama dihadiri oleh 152 orang? Tidak, dengan sayang tidak semua bisa datang ya. Jadi lebih sedikit tapi cukup banyak. Waktu itu kan belum ada WA, belum ada internet, jadi susah. Beberapa dari mereka juga hanya minta laporan, foto dan sebagainya. Ya, itulah usulnya. Setelah kami adakan reuni pertama dengan susunan pengurusnya saya sebagai ketua, yang tidak dipilih sebetulnya, tapi kamu sajalah jadi ini ya. Sandi, Haji, semua sibuk. Mereka barusan lulus dari luar negeri, menikah, punya anak, dan harus benar-benar serius di pekerjaan. Semuanya baru. Mereka bilang, saya bantu sedapat mungkin, kamu aja jadi ketua. Jadi dengan sangat cepat susunan dari Ikatan Alumni Arsitektur Unpar itu dibentuk, mirip dengan panitia reuni. Ya, begitulah gitu. Apakah waktu pertama kali dibentuk
organisasinya sudah langsung dibicarakan mengenai ADART. Itu memang sudah disinggung beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan, tapi kita waktu itu hanya satu panitia reuni, belum dijadikan ikatan alumni. Nah, setelah diresmikannya ikatan alumni arsitektur Unpar, ya di sana selanjutnya dipilih juga yang lebih serius menjadi wakil ketua, menjadi sekretaris, menjadi bendahara, dan pembantu lainnya. Di situ kita memikirkan dan membuat konsep ADART yang harus sesuai dengan ADART-nya Universitas Katolik Parahyangan, atau sekarang ada Ikatan Alumni Unpar, harus sesuai. Yang diutamakan adalah semuanya. Bakuning hiang, merih guna santiaya bakti. Ya, itu jadi demi sebagai adanya ikatan alumni harus mendukung kepada alma mater dan sesuai dengan semboyan alma mater. Berarti tidak terasa sudah 45 tahun ya Pak ya? Betul. Dan setelah 45 tahun baru legalitas pada tahun ini secara resmi Kumham itu diresmikan untuk berkat ikatan. Insinyur Lydia. Kebetulan di masa saya Pak bisa diresmikan menjadi legal. Itu memang begitu ya. Bukan bilang bahwa ketua-ketua lain tuh tidak kerja atau apa. Tapi ada satu waktu yang tepat. Iya, betul. Siapa ketuanya dan bisa mengurus sampai berhasil. Juga mempunyai rekening sekarang. Ya, sekarang punya rekening atas nama IAAU resmi di Bank BCA. Dalam waktu singkat punya kafe. Insya Allah akan punya kafe warung kopi bersama IAAU. Oke, sukses saja. Semoga pasti bisa berhasil. Pasti dengan dukungan Tuhan. Harapan apa yang diinginkan dari Pak Thomas Katili sebagai Ketua IAAU yang pertama terhadap IAAU saat ini? Terima kasih. Harapan saya mungkin mirip dengan harapan-harapan pendirinya, rektor-rektor yang dulu, dosen-dosen kami, dan juga teman-teman Ikatan Alumni Arsitektur Unpar. Mereka mengharapkan supaya selalu eksis, berada, dan terus maju. Tiap tahun, tiap ada reuni, tiap apa, selalu maju menjadi lebih baik. Goal yang akan dicapai mungkin bergeser, tapi pengurus dan semua anggota IAAU harus turut membantu memajukan. Kalau ketua kerja sendiri tanpa didukung oleh anggota alumni, itu ya terlalu tidak seimbang. Bahkan kadang-kadang anggotanya itu harus aktif, harus mengejar atau memberikan informasi yang positif untuk perkembangannya ke alma mater maupun ke ikatan alumni itu sendiri. Bahkan dulu pernah ada yang katakan, I follow the crowd because I am the leader. Wah, jadi kalau bawahannya semua maunya itu, kenapa saya nggak ngikutin gitu? Tapi itu semua bukan jadi satu, ya udahlah lu mau gitu silahkan gitu. Harus dipikirkan, dibahas, dan ditentukan bersama. Kira-kira begitulah. Ya, terima kasih. Memang Ikatan Alumni Arsitektur Unpar yang kita kenal dengan nama IAAU sempat mengalami masa kurang aktif selama beberapa tahun. Jadi pada saat saya menjabat memang merupakan tahun terberat untuk mengayuh kembali dengan energi yang cukup besar
sehingga IAAU bisa dikenal kembali, bisa menjadi wadah, bisa menjadi rumah ya Pak tepatnya bagi para alumni untuk kembali ke rumahnya setelah berjalan jauh menempuh berbagai kegiatan, berbagai pekerjaan. IAAU adalah rumah kami. Betul. Jadi tahun ini pada saat periode saya memang lebih bertemakan IAAU adalah rumah kami. Jadi para alumni kembalilah ke rumah, berceritalah hal-hal yang baik yang dapat membantu secara positif untuk para alumni, untuk alma mater, dan untuk adik-adik yang belum lulus. Semoga para alumni bisa membantu berkembang lebih baik untuk kebaikan alma mater. Itu yang kita harapkan secara garis besar untuk para alumni. Kalau kegiatan-kegiatan yang akan kami selenggarakan berikutnya, memang itu adalah menjadi bagian untuk mengakrabkan. Tapi karena pandemi, jadi kami lebih banyak melalui Zoom interaktif yang diharapkan keterikatan masih terasa meskipun dalam masa pandemi. Memang nanti tahun 2023 di akhir masa saya akan mengadakan reuni akbar secara besar, kemudian exhibition, beserta kemarin sempat bicara bagaimana kalau kita mengadakan orkestra secara profesional, karena sekarang kami memiliki auditorium yang sangat bagus sekali dengan akustiknya yang luar biasa, serta di mana di situ ditentukan kongres untuk pemilihan ketua berikutnya. Diharapkan nanti ketua selanjutnya adalah generasi yang lebih muda, karena di sini saya sebagai jembatan untuk menjembatani antara para senior dan junior. Karena kalau kita lihat ada 3 bagan dari alumni arsitektur Unpar, yaitu senior di angkatan 60 sampai dengan 79. Kemudian yang berikutnya adalah generasi yang masih aktif, yaitu generasi kami 80 sampai dengan 2000 yang memiliki jabatan-jabatan yang penting saat ini. Yang terakhir adalah generasi junior 2000 sampai ke 2021 ya, saat ini udah tahun 21. Diharapkan kita bisa ngeblend antara yang senior dan junior meskipun beda generasi. Dari generasi 2.0 hingga sekarang mencapai 5.0. Ya, dari masa zaman Pak Thomas mungkin masih mesin ketik, saya juga mengalami mesin ketik. Sampai sekarang masuk ke komputer yang dibuka dalam hitungan detik sudah terbuka. Itulah perbedaan generasi kita, tapi saya yakin dan percaya bahwa satu rumah dengan berbagai generasi bisa saling membantu, saling dukung sehingga semuanya menjadi sukses. Untuk itu kita lanjutkan setelah sesaat lagi. Sahabat Arsi, kami masih bersama dengan Pak Thomas Katili sebagai Ketua IAAU yang pertama, periode dari tahun 1976 hingga 1988. Masa bakti 12 tahun. Tadi saya sudah dengar dari Lydia bahwa masa pengurusan Ketua IAAU ke-8 itu cukup berat atau sangat berat. Itu memang benar ya, saya akuin, karena setelah beberapa tahun yang lalu kepemimpinannya itu agak menurun. Itu tidak aneh, di setiap organisasi atau setiap perusahaan ada naik turunnya. Biasanya disebut juga sebagai rest period. Satu waktu kosong, sepi, tidak ada aktivitas, itu namanya sedang beristirahat. Kenapa beristirahat? Itu alamiah harus istirahat dan akan terus maju lebih baik. Jadi itulah alasannya bahwa akan lebih baik.
kebetulan Ketua IAAU ke-8 itu, Insinyur Lydia Dewi Setiawan, sangat tanggap, mempunyai banyak sekali proposal, cita-citanya banyak. Kami ucapkan selamat dan semoga semua bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Dan penerusnya, pengganti Lydia, juga bisa meneruskan yang baik dan memperbaiki yang kurang baik. Jadi istirahat itu memang di mana-mana ada. Iya. Bahkan pernah ada satu periode tidak ada ketua. Dicalonkan 3 orang, tiga-tiganya tidak mungkin, bukannya tidak, saya gini, tidak bisa menjadi ketua. Jadi waktu itu bagaimana akhirnya dapat ketua juga. Ya, mudah-mudahan mulai sekarang kalau ada periode istirahat itu tidak terlalu lama, tidak mempengaruhi eksisnya IAAU, tapi bahkan bisa maju lebih baik. Pesan saya pada Ketua IAAU ke-8 ini, Insinyur Lydia, maju terus, selesaikan dan sempurnakan IAAU, semua cita-cita supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Harus dibantu dengan semua anggota IAAU yang bisa membantu. Ini akan mencerminkan kemajuan dari alma mater, yaitu Universitas Katolik Parahyangan, dan juga pengaruhnya langsung kepada masyarakat. Jadi saya ucapkan selamat, Bu Lydia, silahkan jalan terus, bikin yang terbaik dan terus diperbaikin. Setelah selesai dicapai terbaik, tetap diperbaikin. Tidak ada henti. Itu memang sulit. Kadang-kadang harus istirahat, bagus. Tapi jangan istirahat terus dan tidak ada IAAU atau reuni lagi gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Thomas Katili. Insya Allah kami dan tim bisa menjalankan amanah dari teman-teman sekalian. Terima kasih saya sampaikan untuk pertemuan hari ini kepada Pak Thomas Katili, untuk waktu dan kesempatannya, untuk rumah Pak Thomas yang sangat indah ini dan luas. Kita diberi waktu dan tempatnya sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih, Insinyur Lydia. Sebelum mengakhiri podcast IAAU ini, marilah kita merenungkan, mengenang jasa dan berterima kasih kepada para pendahulu kita yang sudah tiada. Semuanya, apakah dari partisipasinya dari pendiri, pemimpin, seluruh dosen dan karyawan, semuanya, juga mahasiswa dan calon IAAU, pada semua kami sangat berterima kasih. Terima kasih, semoga Insinyur Lydia Dewi Setiawan selalu berhasil. Vivat IAAU, vivat alma mater Universitas Katolik Parahyangan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Insinyur Lydia dan tim yang telah bekerja berat untuk membuat podcast ini sebaik mungkin. Terima kasih, salam, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Thomas Katili. Terima kasih untuk sponsor kami, yaitu dari Paneru dan Kulakan, serta tim kreasi dari RC, sehingga saat ini dapat terselenggara dengan baik. Saya Lydia Dewi Setiawan, mohon undur diri. Sahabat RC, sampai jumpa pada episode berikutnya.